Selain Mas Ferry suka berdakwah, begitu pedulinya Mas Ferry terhadap anak yatim piatu, serta begitu sayangnya pada sesama manusia. Setiap setahun sekali Mas Ferry selalu membantu anak yatim piatu dari beberapa hasil produknya, serta juga dari sahabat semuanya YG sudah memaharkan produknya. Ya kau dulu, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam, selamat bergabung dan selamat beristirahat bagi yang beristirahat. Ya sahabat, saya mau berbincang-bincang dengan Habib soal kemarin yang saya disuruh Habib untuk mencari Ustadz Ferry, dan sebelum saya dengan Jaka melakukan perjalanan untuk mencari Ustadz Ferry, di situ ada apa ya, maksudnya orang misterius, Bib. Misterius yang bagaimana? Misterius Ya, kan macam-macam. kalau dilihat dari penampilannya kayak orang gila soalnya, Bib. Udah masuk ke dalam padepokan nggak pakai salam, dia langsung marah-marah nanyain Kang Fajar gitu. Saya sudah bilang sama orang gila itu atau dukun itu kalau bahwasannya Ustadz Fajar lagi ada pengobatan di luar kota, Bib. Ya memang Ustadz Fajar dari 2 hari inilah pergi ke Bali, setelah itu insya Allah setelah itu ke Surabaya, dan mungkin lusa insya Allah akan datang gitu. Iya, kemarin itu sempat saya bilang ke orang itu bahwasanya Ustadz Fajar lagi ada pengobatan, dia malah nggak percaya, katanya sembunyi apa, kalau nggak mau mengatakan yang katanya mau menghancurkan padepokan sini, katanya mau meratakan. Saya bilang, ya kalau sampean mau meratakan padepokan sini ya jelas saya nggak mau, saya bilang gitu. Emangnya sampean punya duit berapa, saya bilang gitu, Bib. Alasannya apa si dukun gila-gila kemarin? Gini, Bib, yang saya tanyakan kemarin itu, terus sampean mau mencari Ustadz Fajar itu mau apa, saya bilang gitu. Dia bilang katanya apa muridnya dia katanya sudah dianiaya kita, katanya. Murid yang mana? Kita kan selama ini nggak ada siapapun yang kita aniaya kan? Iya betul, Bib. Dan dia menjelaskan, sudah jangan banyak omong gitu. Terus saya bilang, Bib, ya kalau kemarin itu memang ada seorang wanita yang bercadar itu, Bib. Saya bilang gitu, yang untuk memaharkan, yang katanya apa madunya dioplos, dipalsukan kan gitu kemarin, Bib. Nah kalau untuk wanita yang bercadar ini apa hubungannya dengan ini orang gila tadi? Dan yang bercadar itu yang beli pun adiknya, iya, bukan betul. murid. Betul. Dan dia mengatakan kalau dia muridnya, Bib, yang bercadar itu gitu. Oh jadi ada hubungannya antara dukun gila itu dengan wanita bercadar betul, itu. Betul. Katanya dia muridnya, Bib. Makanya dia nggak terima yang mengatakan sudah menganiaya muridnya sampai gini. Terus saya bilang kalau saya melawan seorang wanita itu nggak mau, bukannya nggak mau melawan, Bib, bukan sebanding kan, Bib. Jadi saya
mengusir dia malah berontak Bib. Malah Sekarang gini ya, memang wanita tersebut dari awal pertama dia datang, saya sudah sangat menaruh curiga sama beliau ini, betul Bib. wanita itu. Iya, Yang pertama dia menginginkan tasbih. betul. Setelah itu dia mengeluarkan sajian-sajian dan kebatinan atau penerawangan. Dia seakan-akan sudah pandai dalam dunia perdukunan atau penerawangan. Datang setelah itu kemudian dia mengatakan beda lagi kata-kata madu yang berasal dari adiknya yang memahari kepada kita. Betul. Nah itu kok anehnya ya, wanita ini kok tiba-tiba ada hubungannya dengan dukun gila yang kamu bilang tadi. Iya, makanya saya juga apa ya Beb, saya dengan wanita yang bercadar itu kan baru tahu kemarin itu Beb, kemarin lusa yang waktu dia kesini. Dan juga saya baru kenal, ya nggak kenal, baru tahu sama orang yang berpakaian aneh tadi ya baru tadi Beb, semenjak Beb telepon yang katanya untuk mencari Ustadz Ferry kemarin itu, yaitu saya tahu sama orang itu ya baru kemarin itu Beb. Sekarang kamu menemukan Jaka ini dari mana kok tiba-tiba di sini? Iya memang saya kemarin ngajak Jaka Beb, habis itu saya ajak, dia mau saya antar pulang, katanya nggak mau, katanya mau ikut untuk pencarian Ustadz Ferry. Kemana belum Ustadz Ferry? Ya alhamdulillah Beb, apa ya, mulai Habib yang menyuruh-suruh saya untuk mencari Ustadz Ferry sampai muter keluar Padepokan, sampai ke sana kemari saya cari nggak ada. Terus saya mempunyai firasat Beb, bahwasanya Ustadz Ferry itu nggak jauh dari Padepokan. Terus saya bilang sama si Jaka di depan musola, saya bilang gini, Kak, kalau kita kan nyari di belakang apa Padepokan sudah, di samping sudah, sampai di apa di hampir di dekat hutan yang belakangnya itu sudah. Terus saya bilang gini, di sini ini ada yang belum kita cari, Kak, belum kita lihat. Terus Jaka bilang, di mana Kang? Ya di sebelah apa ya musola itu, kan kita belum nyari di situ. Alhamdulillah saya habis dari depan musola lihat ke samping musola yang belum saya lihat itu. Ternyata Ustadz Ferry di situ sama kakek Beb, katanya seharian di situ. Gimana itu ketemunya? Itu Beb yang di sebelahnya musola itu, dekat tempat wudhu ya. Di situ dengan kakek, dan kakek itu memberikan ini Beb. Apa itu? Katanya cincin. Dari tadi aku lihat benda ini ada di sini, cuma kamu belum menjelaskan ini apa. Kalau ini katanya kakek kemarin itu cincin hijau badar langit Beb. Badar langit? Iya. Oh iya Beb, ini tasbih yang kemarin yang dititipkan sama Habib ini saya kembali. Iya. Oke. Terima kasih Beb. Ya, kalau kemarin nggak ada tasbih itu mungkin saya sudah muntah darah Beb, diserang sama si orang gila itu. Soalnya dia juga. Sekarang orang gila itu kemana setelah kamu hadapin? Ya untung si Jaka mengasihkan itu, kalau bahwasanya itu dititipkan ke Jaka untuk jaga-jaga Beb. Habis itu saya gunakan itu Beb, udah lari, tapi dia tetap mengancam Beb, suatu saat akan datang lagi dan membawa anak buahnya untuk meratakan tempat ini, katanya Beb. Tujuannya apa? Tujuan pokoknya itu apa? Nggak tahu. Dia juga kok tiba-tiba dia mengatakan ada hubungannya dengan wanita yang bercadar, yang muridnya sakit. Itu tujuannya apa? Nggak tahu Beb. Kemarin itu tujuannya apa? Cuma kemarin kok itu sampai mau ngobrak-abrik yang kamu kemarin bilang? Itu sempat menanyakan tasbih dengan madu Beb. Saya tetap tidak mau mengasihkan, saya bilang gitu. Kalau madu itu kemarin memang mau dikasihkan secara cuma-cuma satu botol, cuma wanita yang sampean anggap anak buah sampean, tata murid sampean itu nggak mau, saya bilang gitu. Oh iya Beb, ya ini kemungkinan beliau ini ada hubungannya
Dengan saya juga ada firasat juga, bisa juga yang katanya siapa Gus Puji. Gus Puji itu Beb. Bisa juga mereka ini bersekongkol antara Betul, Beb. Gus Puji, lalu murid ini yang pesan apa madu. Kok bisanya tiba-tiba dia bilang mengatakan murid dia si dukun gila itu. Iya Beb. Kok dia bilang lagi wanita tersebut masih murid dia juga. Apa hubungannya ini dengan Puji, bisa enggak? Soalnya saya juga curiga Beb, semenjak kedatangan Gus Puji itu dia sudah meminta seperti tasbih, madu, dan dia juga alasan karena istrinya kan lagi sakit. Istri siapa? Istri Gus Puji itu Beb. Kemungkinan tapi firasat saya Beb, kemungkinan cewek yang bercadar itu kemungkinan Beb ini Mas. Begini ya, Gus Puji itu yang saya lihat kemungkinan yang kamu bilang Iya. tadi, istrinya saya rasa bukan satu atau dua. Betul Beb. Mungkin atau yang bercadar itu simpanannya atau gimana, kita mungkin cuma firasat kita ya Beb ya. Lalu ini apa ini yang mau Ini kau Beb ya, utarakan? ini kalau ini kemarin kakek itu memberikan cincin ini Beb, Iya. cincin hijau badar langit ya, cincinnya Badar seperti ini langit. semua Beb. Cincin hijau badar langit, dan ini cuma tempatnya Beb, mungkin pasangannya buat tempatnya ini Beb. Terus kata kakek kemarin kegunaannya yang satu buat menyembuhkan luka Ustadz Ferry Beb, yang ada di matanya itu, dan untuk memulihkan ingatannya gitu. Badar langit, Masya Allah. Terus untuk cara kegunaannya Beb, itu dicelupkan di dalam air, habis itu menunggu azan maghrib. Selesai azan maghrib itu diteteskan Beb dengan membacakan sholawat, diteteskan ke luka Ustadz Ferry itu katanya Beb, pesan kakek kemarin. Ini yang dikasih cuma 3 ya oleh Iya kakek. Beb, cuma yang 2 itu buat sahabat-sahabat kita yang membutuhkan Beb. Barangkali ada yang mau memaharkan Beb, bisa untuk mengambil yang 2 saja. Kalau yang 1 dibuat penyembuhan Ustadz Ferry dulu. Mungkin kalau Ustadz Ferry sudah sembuh dari sakitnya, mungkin yang 1 bisa juga dimaharkan gitu. Jadi para sahabat yang menginginkan badar langit ini, Nggih. silakan hubungin aja langsung kepada adminnya ya. Ya Beb. Agar bisa langsung tanya-tanya kan. Ini berikut sama tempatnya begini ya. Iya Beb, memang 1 pasang gitu. Ini apa ya sahabat, tempatnya seperti terbuat dari kulit harimau sahabat. Kalau ini mungkin 1 pasang ini kan Beb, gini Beb tempatnya. Mungkin kalau kegunaannya ini Tolong Gigi mendekat sini Gigi. Jadi ini para sahabat ya, badar langit ini kegunaannya Masya Allah bisa untuk pengobatan dan untuk pembuka aura Iya Beb, dan kewibawaan. betul. Dan ini kegunaannya, dan tempatnya ini udah menjadi satu dari kulit harimau. Iya Beb, Nih. sepertinya kayak kulit harimau. Ini kulit harimau asli. Jadi bukan dari kertas ataupun apa, dari kulit harimau. Jika ingin mengetahuinya, nih ya, nih harimaunya, bulu harimau nih. Masya Allah, si kakek ini memberikan kepada Ustadz Ferry hanya 3 ini, 3 jenis cincin ini. Siapapun yang menginginkan atau ingin menanyakan kegunaannya dan sebagainya, hubungi saja kepada adminnya ya. Ini asli harimau ini, Iya, bukan kulit harimau asli ini. jadi ini sama tempatnya juga begini. Iya.
Masya Allah. Dok, saya lihat juga bagus ini. Dan ini keajaibannya ini, jika dipakai di gelap, tempat gelap, dia semakin menyinar, seperti keluar matahari, seperti menyinar. Iya, Beb. Ini para sahabat ya, nih. Menyinar gitu. Jadi insya Allah siapapun yang menginginkan itu kegunaannya, Masya Allah banyak sekali nih. Terus kakek itu, apa namanya, dukun itu kapan dia bilang mau datang lagi? Iya, cuma dia bilang lahir waktu dia habis tumbang itu bilang gini, awas, suatu saat saya akan kembali lagi serta membawa anak buah saya untuk meratakan tempat ini, gitu katanya, Beb. Meratakan pakai bulldozer dan gitu aja. Saya bilang itu, Beb, emangnya sampean punya uang berapa mau meratakan ini? Saya bilang gitu. Tidak segampang itu meratakan sebagai pondok itu. Jadi ini semuanya ya para sahabat untuk menyembuhkan, ya kamu bilang kata kakek, menyembuhkan kesembuhannya Ustadz Ferry. Betul, Beb. Insya Allah. Caranya gimana kata Ustadz? Caranya itu katanya dicelupkan di air, habis itu menunggu azan maghrib, Beb. Saat sholat maghrib, adzan maghrib. Ya mungkin sesudah azan pokoknya, Beb, entah itu maghrib, entah itu asar duhur. Yang penting sehabis azan itu, Beb. Habis itu diteteskan ke luka ke lukanya. Iya, air tersebut. Iya, yang dari celupan permata ini. Iya, tapi sambil dibacakan sholawat 3 kali, Beb. 3 kali sholawat. Iya, Beb. Jadi para sahabat ya, untuk penjelasan dari seorang kakek yang bertapa, ini bisa juga untuk pengobatan bagi orang yang telah sakit, dicelupkan ke air saat sholat adzan maghrib, baca sholawat 3 kali. Setelah itu airnya kita minum bisa, seperti halnya Mas Ferry ini yang katanya karena mata yang sakit, jadi bukannya diminum, cuma diteteskan di kelopak matanya Mas Ferry. Insya Allah ya para sahabat, doakan Mas Ferry secepatnya pulih kembali ya para sahabat. Amin. Lalu dengan tasbih ini cuma tinggal 1 ini. Siapa yang cepat, dia yang mendapat. Jadi hubungi langsung kepada adminnya. Tinggal 1 ini aja, tasbih Baitullah ini. Tinggal 1. Kegunaannya mungkin para sahabat sudah mengetahui segalanya. Kegunaannya. Dan tasbih ini bukannya terbuat dari plastik ataupun kayu. Ini terbuat dari batu alami. Ini suara bumi. Nah, kalau batu alami ini beda suara. Bisa Anda dengar juga saat begini. Ini pun udah beda. Ini suaranya, ya. Jadi ini batu alami. Nah, beda. Kalau kayu kan bunyinya cuma tok, ini enggak, rotak. Jadi ini batu alami yang dikasih oleh kakek kepada Mas Ferry. Diberi ke Mas Ferry untuk dimaharkan kepada orang yang menginginkan ya. Tinggal 1. Tanya satunya. Berikut juga gelang tinggal 1. Cuma gelangnya mana? Ditaruh dalam ya? Nggak tahu, mungkin iya, Beb. Nah, di dalam aja. Soalnya yang kemarin kan dititipkan sama si Jaka, cuma iya, memang ini saya titipkan itu. Iya. Untuk menemuin itu orang. Terus apalagi yang beliau ini kapan akan datang lagi si siapa itu? Dukun gila itu yang katanya. Iya. Kok aneh namakan dukun gila. Emang gayanya dan gelagatnya dia begitu. Iya, Beb. Jadi dia tidak menyebutkan siapa dirinya. Saya tanya sampean siapa namanya, udah nggak pakai tanya-tanya nama saya, bilangnya gitu. Jadi dirinya nggak dikasih tahu ya. Saya bilang sampean dari mana, dari jauh gitu aja, Beb. Jadi saya nggak sempat. Jauh kan banyak macamnya. Iya, mungkin. Terus apalagi yang tadi, tapi dia nggak sama perempuan itu yang bercadar tadi. Iya, enggak, Beb. Enggak ya? Dia niatnya kesini mau nyari Terus? pacar.
madu maksudnya dia menginginkan berapa? 1 botol apa berapa? Katanya ada truk juga mau dibeli katanya, Bib. Emang beliau punya dana? Apa mungkin bisa juga dana dari yang bercadar itu? Kemungkinan. Makanya itu saya bilang hati-hati dengan si Gus Puji itu. Bisa juga Gus Puji menyuruh orang ini yang tadi dukun gila itu. Iya, Bib. Betul. Seorang dukun itu nggak punya dana kalau tidak ada aliran dana dari seseorang. Iya. Dukun paling bisanya cuma beli tupah, menyan, udah, sama kembang. Iya. Nah kalau yang seperti begini-begini, mungkin dapat dana dari siapa yang memberi dana. Seperti kita harus selidiki dulu. Seperti dukun gila ini. Mungkin ada hubungannya dengan Puji itu. Iya, atau yang bercadar itu wanita. Mudah-mudahan firasat-firasat saya jenengan benar, Bib. Kalau Gus Puji itu maksudnya di belakang Gus Puji memang ada apa ya, Bib? Hubungan dengan mereka itu, Bib. Jadi yang bilang kakek yang tadi waktu memberi caranya untuk mengobatin Mas Ferry. Iya. Teteskan airnya itu. Air. Baca sholawat. Ya, sholawat 3 kali. Selesai sholat, selesai azan. 4 sholat azan maghrib itu kan. Iya. Dan besok tolong laksanakan itu. Jangan sampai lupa. Iya, Bib. Mudah-mudahan. Sebab ini perintah dari seorang yang bertapah. Betul. Bertapah suci. Mudah-mudahan apa, Bib? Bisa cepat sembuh. Amin. Ustaz Ferry dari sakitnya itu, Bib. Amin. Ya sudah, Bib, mungkin Habib juga mau istirahat. Saya juga sama Jaka mau istirahat, Bib, karena ya, udah capek mulai kemarin. Besok insya Allah jangan lupa itu ya, jangan sampai Bib. lupa. Iya, Bib. Besok maghrib Jaka juga ya, tolong ingatkan Mas Slamet. Iya, Bib. Jangan sampai lupa. Ya. Itu aja. Ya sudah, sahabat, mungkin perjumpaan kita akhiri sampai di sini. Bila mana ada kata-kata saya, mungkin Habib dan Jaka ada yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.